Bayangkan sebuah program ambisius bernama Makan Bergizi Gratis yang digadang-gadang untuk peningkatan gizi anak bangsa justru menggelontorkan dana fantastis untuk pengadaan barang yang dinilai kurang relevan dengan inti pemenuhan gizi. Badan Gizi Nasional atau BGN selaku pelaksana program telah menggelontorkan dana sekitar 6,31 triliun untuk belanja kendaraan, event organizer, seragam dan aksesoris macam semir sepatu dan kaos kaki. Kontroversi ini bukan sekadar daftar belanja yang begitu mahal, tapi juga tentang bagaimana tata kelola dana publik dilaksanakan, seberapa jauh dana pajak rakyat benar-benar sampai ke perut anak Indonesia, dan seberapa banyak yang justru terserap ke logistik, seragam, serta peralatan pendukung. Badan Gizi Nasional menerima anggaran sebesar 268 triliun dari pemerintah, ditambah dana cadangan senilai 67 triliun untuk APBN 2026. Sementara tahun sebelumnya, lembaga ini menerima 71 triliun, yang mana 9% atau 6,31 triliunnya digunakan untuk belanja pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan operasional seperti kendaraan hingga seragam lengkap. Dalam berbagai laporan media dan tracking dana Inaprok, terlihat bagaimana barang-barang dan item-item pengadaan yang dianggarkan menuai kritik karena dinilai tidak logis, terlalu boros dan kurang relevan. BGN melakukan belanja melalui beberapa mekanisme seperti tender, pengadaan langsung, hingga pembelian via e-katalog. Salah satu yang menuai sorotan adalah pengadaan puluhan ribu sepeda motor listrik dengan total 1,2 triliun. Sepeda motor listrik yang dibeli BGN adalah motor trail tipe Emoji FX GT dan motor bebek tipe Emoji F-Max dengan harga berkisar antara 41 sampai 42 juta per unit. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut motor ini akan digunakan untuk menunjang operasional SPPG atau dapur MBG. Motor ini berasal dari merek Emo Electric Mobility Indonesia milik PT Adla Sarana Elektrik, anak usaha PT Yasa Arta Tri Manunggal. Anehnya, perusahaan ini baru didirikan pada 2021 dan tidak ditemukan adanya dealer resmi di penelusuran Google Maps. Padahal, mereka mengklaim telah membangun 50 dealer resmi di berbagai kota di Indonesia. Anehnya lagi, fasilitas penjualan yang berada di Grogol, Jakarta Barat bahkan belum benar-benar selesai dibangun. Bahkan, dua model motor yang dibeli BGN juga baru dirilis pada 2025 yang lalu. Sudah tersebar videonya melalui media sosial, tetapi dealernya belum beroperasi. Apakah ini hal yang wajar? Bahwa hari ini kita datang ke sini, kita lihat sendiri, kantornya saja belum ada, ya. Berarti saya nggak tahu dasar untuk penentuan mengapa merek ini yang diambil juga menjadi pertanyaan besar. Keputusan BGN memilih Emo sebagai motor operasional MBG mendapat tanda tanya besar di publik. Selain karena terdengar asing, pengajuan pembelian motor ini sempat ditolak oleh Kementerian Keuangan, tapi kemudian disetujui, dan BGN juga tidak pernah melibatkan DPR dalam proses tersebut. Itu tahun lalu rupanya, tahun ini nggak ada. Itu yang disetujui ya Pak? Kita baru tahu belakangan, jadi dipotong, nggak bisa dipotong kalau nggak salah. Saya harus tanya Dirjen Anggaran lagi. Tapi setujui nggak Pak sebenarnya itu Pak? Udah keburu belanja kalau nggak salah. Sambil jalan ya. Saya nggak tahu, yang jelas yang kita tahu kita potong lebihnya. Presiden mengetahui itu nggak sih Pak? Saya nggak tahu. Pak, itu harganya kan Soalnya lumayan kan banget Pak. 21.000 lebih loh Pak, bahkan di pesan 25.000 Pak. 40 juta loh Pak satunya Pak. Iya Pak. 1,2 T katanya Pak. Luar biasa sekali. Oh, Tanggapannya Pak? Anda tanya ke Pak Ketua BGN deh. Motor listrik Pak, ini dikritik habis-habisan Pak. Ya, motor listrik kan sudah ada dalam perencanaan 2025 dan itu masuk dalam anggaran 2025, ya kan? Dan realisasinya dari target 24.400 itu kita hanya bisa realisasikan 21.801 dan itu sudah masuk dalam anggaran 2025. Anggaran besar lain yang juga disorot adalah pembelian komputer tablet untuk sarjana penggerak pembangunan Indonesia dengan total mencapai 508 miliar. Tablet yang dibeli adalah Samsung Galaxy Tab Active 5 seharga 17,9 juta per unit dari beberapa vendor. Padahal, harga pasaran tablet macam ini hanya sekitar 8-9 juta untuk spesifikasi yang sama. Pembelian tablet ini merupakan bagian dari pengadaan alat TIK, termasuk 5.000 unit laptop, TV LED, dan printer dengan total 830 miliar. Dadan Hindayana menyebut, pengadaan ini penting untuk monitoring lapangan dan pendataan oleh anggota SPPI. SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia adalah proyek pendidikan semi militer yang digagas oleh Prabowo Subianto saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Saat ini, SPPI menjadi komponen penting untuk program sang presiden.
Bahkan, puluhan ribu dari mereka direncanakan akan diangkat menjadi ASN melalui skema P3K. Mereka akan ditempatkan sebagai kepala unit dapur MBG di tingkat kecamatan dan kabupaten. Perlengkapan pendidikan macam seragam dinas lengkap untuk anggota SPPI beserta aksesorisnya juga difasilitasi oleh BGN lewat anggaran senilai 622 miliar. Salah satu yang paling disorot adalah pembelian kaos kaki senilai 6,9 miliar. Pembelian dilakukan salah satunya melalui e-katalog dari perusahaan PT Gajah Mitra Paragon dengan total 3,4 miliar untuk kaos kaki hitam harian, kaos kaki olahraga, dan kaos kaki lapangan. Harganya pun bervariasi dari 34.000 hingga 100.000. Untuk harga kaos kaki tanpa merek dan belum berlabel SNI, jelas ini sangat jauh dibandingkan harga rata-rata pasar. Kaos kaki seperti apa sih Pak sebenarnya yang saya juga bingung, ini benar-benar dipreteli oleh masyarakat soal kaos kaki yang harganya kurang katanya Rp100.000, koreksi kalau 54.000. Rp54.000. Itu fungsinya untuk apa Kak? Jadi gini, mereka itu kan dulu direkrut untuk ikut pendidikan Komcad. Jadi mereka diberi seragam Komcad, sepatu yang mirip Komcad lah, termasuk kaos kakinya. Dan biayanya dari Badan Gizi Nasional. Dan setelah kami cek apakah betul di Badan Gizi ada pengadaan kaos kaki, rupanya itu adalah pengadaan kaos kaki yang untuk seragam Komcad di Unhan tersebut. BGN juga tercatat kerap menyewa jasa event organizer selama pelaksanaan kegiatan. Total anggaran yang digelontorkan lembaga ini untuk pengadaan jasa I.O. senilai 113 miliar sepanjang 2025. Meski dianggap menghambur-hamburkan dana, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa penggunaan I.O. merupakan bagian dari kebutuhan strategis sebagai lembaga baru yang tengah membangun sistem dan tata kelola operasional. Hingga hari ini, belum ada temuan korupsi besar dari KPK atau BPK terkait pengadaan ini. Semua proses diklaim sah, tapi DPR dan pengamat terus menuntut audit mendalam untuk memastikan setiap rupiah mendukung tujuan gizi, bukan hanya penampilan petugas atau hal-hal yang tidak relevan. Di lain sisi, BGN berulang kali menjelaskan bahwa semua pengadaan telah melalui prosedur resmi, disetujui oleh Kemenkeu, dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan mutu gizi. Motor listrik, gadget hingga seragam disebut sebagai bagian dari profesionalisme agar program MBG berjalan lancar. Walau nyatanya, hingga saat ini, implementasi MBG masih belum optimal, tata kelola berantakan, menu yang belum memenuhi standar gizi harian, dan terjadinya ribuan kasus keracunan.